Banyak dari kita mungkin pernah terjaga hingga larut malam, terjebak dalam rutinitas yang bikin capek. Tidur seolah jadi hal yang bisa ditunda, layaknya janji temu yang bisa di-skip. Dan ketika alarm berbunyi, rasa malas menyerang, seolah tidur adalah musuh kita. Apa kamu juga merasa tidur itu seperti barang mewah yang harus dihindari demi kesibukan dan deadline? Bagaimana kalau sebenarnya kita mengabaikan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan kita? Mari kita selami kenapa tidur itu sangat penting dan bukan sekadar alasan untuk menghindari pekerjaan. Tidur bukan hanya sekadar tutup mata dan hibernasi. Terlalu banyak yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita tidur, dan itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Pada chapter pertama, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita tidur dan bagaimana seringkali kita tidak menyadari hal ini. Chapter 1, Misteri di balik tidur. Kalau dibilang tidur itu misteri, mungkin agak berlebihan. Kita semua tahu tidur itu, tapi sering banget kita pura-pura gak peduli. Bayangkan kamu menghabiskan berjam-jam di depan layar, semua demi mendapatkan informasi yang sebenarnya gak sepenting itu. Tapi ketika waktu tidur tiba, kamu bingung kenapa kepala terasa berat. Apakah kamu tahu, di saat kita tidur, semua sistem dalam tubuh kita bekerja keras tanpa kita sadari? Ini bukan cuma soal menutup mata dan berharap besok jadi lebih segar. Selama tidur, otak kita memproses semua yang terjadi dalam sehari. Ada yang bilang, tidur adalah seperti mengatur ulang komputer. Semua data, kenangan, dan emosi yang kita simpan akan diproses dan tersusun rapi. Siapa sangka, hal yang dianggap sepele ini bisa jadi penentu kualitas hidup kita? Mungkin kamu bangga dapat tidur hanya 4 jam semalam dan masih bisa berjalan normal. Tapi, sadarkah kamu, di balik kebanggaan itu, ada risiko penyakit dan gangguan mental yang mengintai? Tidur cukup adalah senjata ampuh untuk menjaga daya ingat dan konsentrasi. Jadi, saat kamu memilih untuk begadang demi menyelesaikan tugas, ingatlah, setiap menit yang kamu habiskan untuk tidur adalah investasi bagi dirimu sendiri. Jika berlanjut, kebiasaan ini bukan hanya akan merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang terdekatmu. Tidur itu bukan tanda kelemahan, sebaliknya justru cerminan dari kecerdasan dan tanggung jawab. Chapter 2, Dampak kurang tidur. Berapa banyak kali kamu merasa cilaka gara-gara kurang tidur? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa butuh sekitar 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk berfungsi dengan baik. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mendapatkannya? Kurang tidur bukan hanya masalah mengantuk, itu adalah full package dari gangguan kesehatan. Bayangkan, saat kamu merasa capek dan lelah, otakmu juga mengalami hal yang sama. Ketika kamu memilih untuk begadang, kamu memilih untuk menonaktifkan sebagian fungsi terbaik dalam tubuhmu. Dengan kurang tidur, konsentrasi menurun, dan tentu saja, kemampuanmu untuk mengambil keputusan jadi berantakan. Ironisnya, di zaman yang serba cepat ini, kita justru sangat menghargai waktu. Namun, kita seringkali lupa bahwa waktu tidur adalah waktu yang sama berharga dengan waktu untuk bekerja. Banyak yang menganggap bisa memaksakan segalanya, tetapi sadar atau tidak, kebiasaan ini berpotensi menjadikan kita raja dan ratu dari masalah kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi hingga gangguan mental. Coba pikir, apakah semua itu sepadan hanya demi sebuah deadline yang, jujur saja, hanya menunggu untuk diganti esok hari? Chapter 3, Paradigma Tidur yang Salah. Kita sering menganggap tidur adalah buang-buang waktu. Entah itu karena pekerjaan, kesibukan, atau bahkan hanya sekadar scrolling media sosial. Tapi tahukah kamu, ketika kita berpikir tidur adalah hal yang bisa dipotong-potong, kita sebenarnya melakukan kesalahan besar?
Semua penelitian mengungkapkan bahwa tidur yang cukup berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Berlebihan dalam kegiatan sehari-hari seperti bekerja keras di kantor atau menuntut lebih dari diri sendiri hanya akan berakhir pada kelelahan fisik dan pikiran yang tidak fokus. Tidur itu proses pemulihan, bukannya sekedar menutup mata. Selain itu, kita juga punya banyak mitos tentang tidur, seperti tidur siang yang dianggap membuang waktu. Tapi, di sisi lain, tidak tidur siang justru bisa menjadikan kita tambah lelah. Tidur siang satu perhatian yang baik dan tepat bisa meningkatkan produktivitas dan konsentrasi. Jadi, bagaimana jika kita ubah cara pandang kita tentang tidur? Tidur yang cukup, bukan hanya pelarian dari tanggung jawab, melainkan fondasi yang kuat untuk kinerja terbaik kita. Chapter 4, Mengenali Kualitas Tidur. Pernahkah kamu merasa sudah tidur cukup, tapi masih merasakan kantuk yang tak kunjung hilang? Di sini kita perlu mengenal bahwa bukan hanya jumlah waktu tidur yang penting, tetapi juga kualitas tidur yang kita dapat. Tidur yang berkualitas itu berarti bisa tidur nyenyak tanpa terbangun berkali-kali. Tak jarang, kita terbangun akibat kebisingan atau bahkan karena stres yang tak kunjung usai. Apa yang kamu lakukan kemudian? Mungkin langsung meraih ponsel untuk mengecek notifikasi dan menambah sedikit beban mental. Padahal, seharusnya saat kita terbangun, kita bisa memanfaatkan waktu untuk relaksasi, seperti melakukan pernapasan atau meditasi sederhana. Mengenali kualitas tidur juga berarti memahami ritme tubuh kita. Kita semua memiliki siklus tidur yang berbeda-beda, sehingga setiap orang perlu menyesuaikan jam tidur dengan kebutuhan nyata mereka. Jika terpaksa begadang, penting untuk mengatur agar tidak merusak pola tidur. Jika bukan kita yang nyeting, siapa lagi? Memastikan lingkungan tidur yang nyaman, tanpa gangguan cahaya dan bising sangat penting untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Yuk, kita tingkatkan kualitas tidur agar kinerja kita di hari esok tidak lagi terganggu. Chapter 5, Mengatur Pola Tidur yang Sehat. Setelah kita menyadari pentingnya tidur dan kualitasnya, saatnya kita membahas bagaimana cara mengatur pola tidur yang sehat. Pertama, tentukan waktu tidur dan waktu bangun yang konsisten. Menjaga rutinitas ini sama seperti menjaga pola makan. Kedua, kurangi penggunaan gadget menjelang waktu tidur. Efek dari cahaya yang dipancarkan dapat mengganggu produksi hormon tidur. Ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Gunakan tirai gelap, dan pastikan tempat tidurmu nyaman. Jangan lupa, prioritaskan kenyamanan tidur menjadi hal yang penting. Keempat, praktikan teknik relaksasi sebelum tidur. Hal ini bisa berupa meditasi atau membaca buku yang ringan. Hindari makanan berat yang bisa mengganggu tidur agar kita tidak terbangun tengah malam. Dan terakhir, tidur siang tidak ada salahnya. Bahkan, tidur siang singkat dapat membuatmu lebih segar di sore harinya. Jadi, mulailah menjaga pola tidur dan hargai waktu tidurmu, agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jangan lupa subscribe channel Memoria untuk terus menggali asal-usul hal-hal di sekitar kita. Karena setiap hal punya asal.